Oke, selamat sore anak-anak. Jadi ceritanya kalau ekologi hutan itu seharusnya posisi kita itu di hutan, baik itu hutan alam, hutan buatan, hutan mangrove. Intinya kita posisi berada di alam, ya, di mana ada pohon, ada ekosistem hutannya. Nah, kalau kalian berada di daerah, tidak di Jogja, itu kemungkinan besar banyak ekosistem hutan. Nah, contohnya ini, Ibu ada di kebun. Bisa lihat kan? Nah, di sana ada jati, kemudian ada sengon juga ada, kemudian ada apa ini? Ketela, tanaman ketela, terus ada ketapang, terus ada kelapa, kemudian pisang. Nah, ini posisinya di kebun, bukan di hutan. Jadi di kebun. Nah, kalau kalian punya kebun atau tetangga kamu punya kebun, pinjem. Dipinjem. Terus sambil Ibu bacakan ya. Sorry, Ibu share screen aja ya. Ini dia, panduan praktikum. Jadi, sudah lihat share screen-nya Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah bisa lihat ya? Sudah. Oke, nah. Jadi, kalau ekosistem hutan itu, contohnya ya, ada tanaman, ada hewan, kemudian tumbuhan bawah, ada pohon. Nah, itu adalah ekosistem yang ada di hutan. Tetapi kalau kamu nggak punya, atau kamu nggak ada, atau jaraknya jauh sekali, pakai aja kebun. Itu tidak masalah, karena masa pandemi Ibu tidak mewajibkan kalian memaksakan diri untuk pergi ke hutan saat kondisi tidak memungkinkan, ya. Jadi anggap aja ada kebun, di situ ada pohon yang penting. Ada kategori pohon, tiang, pancang, kemudian tumbuhan bawah, itu kalau bisa mewakili, kalau tidak ada seadanya. Jadi nanti di situ sebenarnya tujuan dari praktikum ekologi hutan ini untuk mempelajari komponen-komponen pembentuk ekosistemnya. Tapi karena masa pandemi kita tidak bisa memaksakan. Jadi yang penting kalian tahu cara mempraktekkan apa ya, kayak menganalisis vegetasi yang ada di kebun itu atau ada di hutan tempat kamu bukan tempat kamu berada ya, dekat dengan tempat tinggal kamu gitu ya. Jadi kalau normalnya kita butuh meteran. Kenapa harus 20 meter? Karena diharapkan kita bisa membuat peta ukur. Di mana peta ukur itu, peta ukur yang paling luar adalah 20 kali 20, itu untuk kategori pohon, untuk mengukur pohon, kemudian 10 kali 10, 5 kali 5, dan yang terakhir 2 kali 2. Nah, di sini dijelaskan dulu ya. Sebentar. Ini Ibu admit dulu teman-teman kamu supaya bisa join. Oke. Jadi bisa turun ya. Maaf sebentar, ini nggak kelihatan kursornya ada di mana. Oh, ini dia. Nah, terus kemudian ada patok. Kenapa perlu patok ya? Karena mau nggak mau kamu harus bikin semacam bujur sangkar dengan ukuran 20 kali 20, 10 kali 10, 5 kali 5, dan 2 kali 2. Kan bujur sangkar kan kayak petak gitu kan, petak yang sama sisinya. Nah, itu dengan menggunakan patok itu memudahkan kamu untuk mengukur atau mengidentifikasi atau menganalisis vegetasi apa saja yang ada di dalam
patok tersebut dalam lingkungan peta ukur itu. Terus kemudian kursor ada di mana? Oh, ada tali plastik. Tali plastik itu tujuannya kalau nggak ada tali plastik, tali tampar. Tampar itu kayak tali jemuran ya. Tali jemuran ya. Tali plastik, tali tampar itu tali untuk turun ke sumur itu ya. Apapun lah yang penting bisa untuk bikin petak persegi. Warnanya terang kalau bisa karena kan biar kelihatan batasannya. Kemudian di sini ada termometer. Kalau kamu nggak punya ya nggak usah. Kalau kamu bisa download boleh, karena sebenarnya di HP itu ada aplikasi termo, hidro, GPS juga ada kayaknya ya. Jadi kalau bisa luxmeter juga boleh, kompas juga boleh. Jadi semua di download. Itu ada hidro, termo, GPS, luxmeter, kemudian kompas. Kalau pH nggak bisa ya karena itu dicelupin. Dicelupin itunya apa namanya? Indikatornya itu, jadi di skip aja deh kalau untuk pH. Tapi kalau untuk termo, hidro, ibu rasa kamu bisa untuk download di aplikasi dan bisa dipakai untuk sementara. Nah di sini kalian diminta untuk membuat peta ukur. Nah seperti yang tadi ibu sudah berikan gambaran, carilah kebun tetangga, kebunmu, atau hutan. Mungkin kamu tinggal di daerah desa, ada hutan sedikit, lumayan lah, asal 20 kali 20 bisa masuk, bikinlah peta. Kemudian sub petanya ada 10 kali 10, 5 kali 5, dan 1 kali 1. Nanti untuk penggambaran petanya bisa ibu kirimkan seperti apa menggambarkannya, dan lakukanlah itu. Kemudian kalau bisa dibuat video itu lebih bagus. Nah, yang pertama itu kalian melakukan inventarisasi dan identifikasi pada setiap subpeta contoh terhadap jenis dan jumlah individu komponen biotik, tumbuhan, dan satwa. Kemudian lakukan pengukuran terhadap komponen abiotik, ada suhu, kelembaban. Suhu itu menggunakan termometer, kemudian kelembaban menggunakan hidro, intensitas cahaya menggunakan lux, pH meter di skip ya, kecuali kamu punya pH indikator. Boleh, caranya ambil saja sampel tanah dari 5 titik, kan karena kalian posisi petanya nanti bujur sangkar ya, atau persegi sama sisinya itu sama panjangnya, maka ambil saja yang peta 20 kali 20 tuh pojok tengah. Jadi ada 5 sampel tanah yang kamu gali. Nanti terus kemudian diencerkan dengan air atau diberi air sampai diaduk sampai jenuh, kemudian ditunggu sekitar 5 menit sampai nanti sudah mengendap tanahnya, kemudian tinggal larutan dari agregat tanah bersama dengan air sehingga airnya sedikit keruh. Nah, kamu celupkan pH indikator di situ. Nanti akan kebaca warnanya, dia berada di posisi berapa, apakah 7, apakah 6, apakah 8, apakah 10. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak di skip aja, nggak usah. Nah, kemudian ketinggian tempat dari permukaan laut. Kalau kalian punya alat untuk mengukur MDPL, boleh. Nah, tapi kalau tidak ya nggak usah. Yang penting suhu dan kelembaban, karena itu untuk data kalian bahwa posisi kalian itu berada di daerah yang basah atau yang kering, gitu kan? Sehingga itu akan mempengaruhi komposisi tumbuhan yang ada di daerah kamu. Ini ada pengukuran komponen abiotik, hanya dilakukan 1 pengukuran di setiap peta contoh. Tapi kalau di sini langsung aja sih 20 kali 20 nggak masalah. Sebutkan peranan komponen biotik dalam ekosistem tersebut semisalnya ya, sebagai produsen atau konsumen. Kalian sudah diajarin tentang piramida makanan ya, rantai makanan sudah? Sudah, Bu. Ekosistem sudah? Sudah. Nah, itu akan kalian butuhkan untuk mengisi tabel atau talisheet di bawah ini. Jadi ini, judul praktikum pengenalan ekosistem hutan. Kelompok kosongin ya.
nama ketua kelompok kamu aja diisi karena masing-masing orang pasti berada tidak berdekatan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi diisi aja nama kamu, nama gitu aja, nggak usah pakai nama ketua atau nama anggota. Maklum ini di era pandemi jadi harus menyesuaikan. Terus lokasinya kamu di mana? Mungkin di Pekanbaru, mungkin di Jambi, mungkin di Riau atau di Papua atau di NTT atau di Jawa. Silakan ditulis. Terus macam ekosistemnya apa? Kebun, ladang, atau hutan, atau apa? Atau kamu mungkin di ekosistem hutan mangrove, boleh juga. Nah, terus kemudian ada ukuran petak. Ukuran petak di sini, masing-masing petak itu ada tali sheet-nya. Jadi ini khusus untuk ukuran petak 20 kali 20. Nanti ukuran petak 10 kali 10 sudah beda lagi. Beda tali sheet ya, karena kalian akan berhadapan dengan kategori yang berbeda. Untuk 20 kali 20 itu pohon. Gitu kan? Kemudian 10 kali 10 tiang, kemudian pancang, tiang, kemudian yang paling terakhir adalah tumbuhan bawah atau semak-semak atau rumput gitu. Nah, di sini komponen biotik jenis. Ini jenisnya apa? Pohon, namanya gitu. Pohon apa namanya? Kalau tahu namanya pohon apa, kemudian jumlah individunya berapa? Pokoknya pohon kelapa, jumlah individunya ada 5, kamu tulis. Terus peranannya apa di situ? Terus dia masuk di tropik level yang keberapa? Kan kalian sudah dapat pelajaran kan dari Pak Dani. Nah, nanti isian dari kalian itu bisa didiskusikan saat kita pertemuan minggu kedua dengan Pak Dani. Pak, kalau seumpamanya semut, dia peranannya apa ya Pak ya? Karena mungkin ya di peta 20 kali 20 kamu ketemu sarang semut. Atau kamu ketemu organisme semut di pohon. Tulis. Kamu ketemu capung di pohon. Tulis. Kamu ketemu jamur. Tulis. Nah, jadi apapun yang kamu ketemui di peta 20 kali 20 ditulis. Nah, nanti di peta 20 kali 20 itu kamu tulis dalam satu sheet, tali sheet seperti ini. Begitu juga dengan peta 10 kali 10 untuk pancang. Jadi ada kategorinya, yang masuk pancang itu apa, tiang itu apa, kemudian tumbuhan bawah itu apa. Nanti akan Ibu kirim teorinya ya, kalau memang Pak Dani belum memberi akan Ibu kirim dan silahkan disesuaikan. Ya. Jadi pengisiannya seperti itu. Terus kalau ada ulat bulu di peta 10 kali 10, tulis saja. Jumlahnya berapa? 1, umpamanya kayak gitu. Ada cacing di peta 5 kali 5, tulis. Saya cuma ketemu 1 kok, gitu kan. Terus untuk komponen abiotik itu ditulis semuanya. Jadi satu saja, karena kan nggak mungkin kan peta 20 kali 20 suhunya berbeda dengan peta 10 kali 10. Jadi tetap ditulis saja setelah kamu menyelesaikan tali sheet, baik peta 20 kali 20, 10, 5, dan 2, langsung kamu tulis suhunya. Saat itu berapa sih suhunya? Kemudian intensitas cahaya kalau bisa. Ketinggian tempatnya, kemudian kelembabannya berapa? Silahkan ditulis. Oke. Nah, ini nanti. Nah, ini dia sekarang. Oh, ini yang kedua. Ini yang kedua, sorry ya. Yang pertama ini dulu aja. Ada yang mau ditanyakan dari ini? Itu nanti yang pertemuan berikutnya. Izin Bu, saya mau tanya. Mau memperjelas Bu. Yang tali sheet ini berarti kita buat 4 tali sheet ya Bu? Yes, betul. Baik Bu. Ya, jadi kamu bikin 4 tali sheet. Kalau kamu bisa membuat videonya, bagaimana proses kamu, atau video awal aja ya, kayak Ibu gini, sorry, Ibu stop share dulu ya. Nah, posisi Ibu di kebun. Nih, ini ada semut. Kamu bisa lihat kan semut. Kemudian ada pohon, kemudian ada tiang panjang. Kategori tiang panjang itu kayak begini nih. Yang kecil-kecil begini, yang diameternya di bawah 30 cm kali ya. Jadi yang di atasnya
Bisa. Jadi kalian nanti akan Ibu beri teorinya dulu untuk unpack karena Ibu tidak tahu kalau kalian belum dapat. Seharusnya kalau ekologi hutan dapat. Cuman tadi kok ada yang bilang belum dapat. Nah, oke, nggak masalah. Nanti akan Ibu berikan teorinya. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Maksudnya apa gitu ya. Jadi gitu. Terus, apa lagi ya? Apa lagi kira-kira, Nak? Oh iya, Bu. Izin. Ah. Kalau keterangannya itu diisi apa, Bu? Apa? Kalau di kolom keterangan, Bu, diisi apa? Kolom keterangan, coba Ibu lihat. Oke. Ya, kalau kemarin itu, kalau tidak salah ini ada jenis, jumlah individu, peranan organisme, trophic level itu dia masuk di level keberapa, terus keterangan itu seumpama ada hal lain yang mau kamu masukkan di dalamnya, umpamanya gini, ada kamu menemukan ulat ya, jadi ada 2 jenis ulat, satu berwarna hijau, kemudian satu berwarna merah. Nah, mungkin kamu bisa memberikan di kolom keterangan itu ulat 1, ulat 2, begitu kan? Nah, di keterangan sebelahnya ulat berwarna merah. Kamu kasih keterangan identifikasi apa ya? Kayak identifikasi makhluk hidup istilahnya gitulah. Jadi semut, kan ada semut. Kamu mungkin nggak tahu namanya ya. Semut 1, semut 2, namanya gitu ya. Semut jenis 1, semut jenis 2. Nah, di kolom keterangan itu kamu tambahkan semut 1 itu ukurannya kecil, warnanya hitam, kemudian apa ya? Ada semacam antena, seperti itu. Terus semut 2 itu kamu kasih keterangan warnanya merah. Kemudian pantatnya lebih besar. Nah, karena kita bukan orang biologi, jadi kita kasih keterangan tambahan aja sesuai kamu menurut pengamatan kamu, karena kita nggak tahu itu namanya jenis semut apa. Nah, siapa tahu dari keterangan itu kita bisa memasukkan apa ya, istilahnya kayak mencari atau search di internet kira-kira ini jenis semut ini, gitu kan, kira-kira, karena kita bukan praktikum biologi, jadi perkiraan saja. Nah, nanti keterangan itu bisa membantu kamu untuk menjelaskan di laporan kamu bahwa semut 1 dengan keterangan seperti ini itu dinamakan semut apa, seperti itu. Tapi kalau kamu tidak tahu namanya sampai kamu benar-benar cari di internet juga, oh kayaknya nggak ada yang mirip-mirip seperti ini ya, ya kamu tinggal menulis tambahan dari keterangan itu di laporan kamu. Namanya kami menemukan hewan semut dengan ciri-ciri bla 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 bla. Kamu ambil dari keterangan yang sudah kamu tulis. Jadi jangan kamu tulis di jenis ya. Karena kalau kamu tulis di jenis nanti penuh. Tulis di keterangan. Karena tidak semua hewan ataupun tumbuhan itu tidak teridentifikasi. Jadi hanya beberapa tumbuhan yang mungkin kamu tidak tahu. Nah, itu kamu tulis di keterangan fisiknya saja deh. Nggak usah harus detail. Apa mungkin kamu hanya tahu dia bentuk daunnya menjari gitu kan. Terus setiap leanya itu ada geriginya. Kamu tulis di keterangan gitu aja. Jadi jangan ditulis di jenis, yang jelas tidak mungkin ditulis di jumlah individu ya. Nah, kamu nulisnya di keterangan. Sesuatu yang kamu nggak ngerti, tapi kamu bisa mengidentifikasi. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Terus coba Ibu ini metode unpack. Nanti kalau kalian sudah bisa mengukur, bukan mengukur ya, bisa menganalisis vegetasi yang ada di peta ukur masing-masing tadi, kita akan mulai masuk ke hitungan. Tapi nanti masih ada
apa ya istilahnya, ada stepnya lah, ada, nggak usah bingung, nggak usah dipikir, santai aja. Ini ibu juga menjelaskan baru pertama ya, karena kalau ekologi hutan nggak pernah sampai virtual begini. Kami biasanya di lapangan. Ini pohon, ini kategori pohon, ini kategori tiang, ini kategori pancang, begitu. Jadi kalau virtual begini terpaksa ibu harus membuat video gitu kan. Nah ini ibu lagi di kebun, cuman belum persiapan untuk membuat videonya. Jadi ibu jelaskan dulu aja. Oke, ini coba sedikit ibu kasih teorinya ya. Wait. Ini dia. Oke, sudah ketemu, sudah bisa ngelihat share screen-nya? Bisa, Bu. Nah, jadi kalau kriteria pohon itu yang jelas dia diameternya di atas 20 cm. Jadi 30 cm, 50 cm itu masuk kategori pohon. Ya. Kategori pohon itu 30 cm, di atas 30 cm. Kalau kategori tiang, tiang itu 10 sampai 20 cm. Diameter itu bukan bukan keliling ya, beda dengan keliling ya. Ini contoh pohon. Kayaknya loh ya. Ibu nggak bawa peralatan. Nih, kalau kamu kasih kayak meteran kain ya, meteran kain kan kamu puterkan di batang pohon, itu masuk keliling, belum diameter. Jadi itu harus kamu ubah menjadi diameter. Rumusnya apa? Siapa yang tahu rumus diameter? Ayo. PR kuadrat. Ya? PR kuadrat. PR kuadrat? Iya. Nggak pakai setengah ya? Enggak ya? Oh iya, setengah PR kuadrat. Oke ya. Jadi seperti itu. Kamu pakai meteran kain atau pakai rafia, tali, kamu putarkan dulu di batang pohon, kemudian kamu tarik di penggaris, baru kalian hitung diameternya. Masuk pohon atau tiang atau pancang. Ya. Kemudian mengukur diameter itu 1,3 meter di atas permukaan tanah atau setinggi dada. Jadi kalau ibu begini, setinggi dada begini. Jangan di sini atau jangan terlalu ke bawah. Di sini. Ya. Oke. Nah, kalau ini masuk kategori apa, Bu? Gitu kan. Kita lihat dulu. Dia itu tingginya berapa? Apakah tingginya di atas 1,5 meter? Kalau tingginya di atas 1,5 meter, kemudian diameternya di antara 10 sampai 20, berarti dia masuk tiang. Tapi kalau dia tingginya di atas 1,5 meter, tapi diameternya di bawah 10 cm, berarti dia masuk pancang. Ya, oke. Terus sorry, ini tadi kalian lihat ibu kan ya, atau enggak ya? Ibu ulangin lagi deh. Ya, ngelihat ibu kan, jadi kalau mau mengukur diameter itu setinggi dada, kamu tarik tali rafia atau meteran kain, kamu mendapatkan keliling dari batang. Begitu kamu sudah begini, kamu dapatkan keliling, kemudian kamu buat atau kamu konversi ke diameter menggunakan rumus diameter lingkaran ya. Terus setelah itu kamu cek tingginya berapa, 1,5. Oke. Dia diameternya 30 cm, berarti dia masuk pohon.
Tapi ini ya tingginya kayaknya 1,5 nih. Ini tingginya kayaknya 1,5. Terus yang harus diukur diameternya mana Bu? Yang cabang-cabang begini enggak? Yang ini, yang di pohonnya, yang utamanya, jangan yang cabangnya. Kamu ukur menggunakan meteran kain atau rafia tadi, kemudian kamu hitung diameternya. Kalau dia di bawah, walaupun tinggi di atas 1,5, tapi dia diameternya 10 sampai 20, dia kategori tiang. Kalau di bawah 10 berarti dia kategori panjang. Ya. Nah, jadi kalian nanti di peta itu nggak harus semua kamu ukur. Jadi di peta 20 kali 20 itu kalau ada tiang atau panjang nggak usah dimasukin. Jangan dimasukkan di dalam talisit. Yang kamu masukkan dalam talisit itu pohon. Jadi ada pohon apa saja di diameter 20 kali 20. Gitu. Kalau seumpamanya di peta 20 kali 20 tidak ada pohon, ya sudah, tidak usah ditulis. Tapi kan di situ ada makhluk lain kan, kayak contoh, ada semut, ada ulat, ada ular, ada burung di atas. Jadi jangan sampai lupa ya di bawah. Dari bawah kamu nundukkan kepala, sampai kamu ke atas ini kamu lihat. Ada burung nggak terbang pas di peta 20 kali 20-nya kamu? Ya udah, tangkap 1 atau 2, oke, aku hitung 2 ekor burung. Keterangan, warna putih, warna hitam, warna biru. Nah, nggak usah sampai paruhnya bengkok atau enggak, ya kamu nggak mungkin bisa ngelihat kan. Kalau terlalu tinggi begitu, udah warna dari bulunya aja deh. Terus kemudian kamu hitung yang warna putih itu berapa ekor, yang warna hitam berapa ekor. Kalau cuma 1 ekor ya tulis. Gitu. Terus semut, kalau seumpamanya ribuan ya kamu bilang aja lebih dari 100 gitu. Nggak usah dihitung satu-satu. Kalau kamu melihat, oh kayaknya ini lebih dari 100 nih, ya udah lebih dari 100, aman gitu kan. Tapi kalau cuma sedikit, ya kayaknya lebih dari 10. Nggak masalah gitu loh, nggak harus terlalu detail. Ini praktikum loh nak. Praktikum itu yang penting kamu mengenal, menganalisis. Yang namanya menganalisis itu harus sampai tuntas ya, harus runut. Jadi di peta 20 kali 20 itu kamu jalan-jalan dari bawah, samping, kanan, kiri kalau ada kategori pohon. Terus kamu mendongak, ada nggak itu si apa namanya, si burung, gitu kan? Kalau nggak ada burung ya udah. Nah, terus kalau di peta 10 kali 10 ada pohon, ya kamu cuekin loh, kamu di situ kamu di situ fokus di tiang, ya sudah kamu ukur tiangnya saja. Ada berapa tiang di situ? Kategori tiang maksudnya. Terus kemudian di peta 5 kali 5 kategori panjang saja yang kamu fokuskan. Di peta 2 kali 2 kategori tumbuhan bawah. Jadi semak saja yang kamu fokus di situ. Ada semak, ada yang tingginya di bawah 1,5 cm. 1,5 meter, 1,5 cm. 1,5 meter ya itu yang masuk kategori kamu gitu kan. Terus apalagi ya, itu dulu deh. Yang penting kalian bisa menganalisis keadaan sekitar kalian. Baik itu ekosistem kebun, ekosistem hutan, ekosistem ladang. Yang jelas tidak bisa ekosistem padang ya. Kalau ekosistem padang itu, padang rumput apalagi kan nggak mungkin ada pohonnya ya. Kalau padang itu kan ekosistem yang sudah lain dibandingkan hutan. Tapi kalau kebun agak mirip lah ya. Ya karena pandemi kita kan nggak mungkin memaksa seseorang untuk pergi jauh-jauh cari hutan. Sedangkan dia berada di zona merah atau mungkin hutannya berada di zona merah. Ya nggak mungkin banget. Jadi ya sudahlah. Apa yang ada dipakai. Yang penting jangan ekosistem padang rumput gitu. Sedangkan kamu di sini praktikumnya ekosistem hutan, gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, izin tanya. Ya. Mohon izin Bu, kan di kolom jenis itu kan ditulisnya nama pohonnya misal atau nama satuannya misal. Kalau misal di komponen di talisit semak itu atau tumbuhan bawah, kalau semisal kita nggak tahu namanya itu apa, terus diisinya apa Bu? Di jenisnya itu di namanya kolom apa? keterangan aja kamu isi, namanya gini.
Kalian sudah mempelajari dendrologi belum atau biologi atau apa sih ya? Taksonomi, sistematika tumbuhan sudah belum? Sudah. Belum ya? Sudah, Bu. Dendrologi sudah. Dendrologi. Apakah dendrologi itu mengidentifikasi tanaman? Iya, Bu, betul. Nah, jadi gini, nanti kamu tulis keterangan terus cari-cari gitu loh, cari-cari di internet. Kira-kira ini apa sih? Kan ada juga aplikasi ya kalau nggak salah ya. Namanya lupa Ibu, coba besok Ibu tanyakan ke saudaranya Ibu ya. Jadi aplikasi dia motret itu langsung tahu itu tuh tanaman apa gitu. Planty atau PLANTY atau apa gitu. Planty atau plan apa. Pokoknya pakai plan gitu lah. Itu di foto langsung tahu jenisnya apa. Tapi kalau seumpamanya itu repot mungkin harus berbayar, carilah yang nggak berbayar gitu kan. Ya kita harus pandai-pandai mencari ya di era pandemi begini saat kita kesusahan untuk mengakses informasi dari orang yang tahu. Atau mungkin kamu tanya sama ibu bapakmu, ada nama lokalnya, siapa tahu dia tahu. Atau kalau nggak tanya sama orang yang dekat situ. Namanya semak apa Pak? Ini namanya rumput apa Pak? Oh itu namanya rumput gajah. Itu namanya rumput teki. Itu namanya rumput apa? Jepang. Itu namanya rumput apa? Mungkin cepluan atau apa, tanaman cepluan. Nah, kita nggak tahu ya. Jadi ini aja ditanyain sama orang terdekat, disimpan. Dalam artian disimpan itu kamu petik keterangan kalau ini bentuk daunnya seperti ini kamu bawa, kemudian kamu tanya. Oh ini namanya kokosan, oh ini namanya cepluan, oh namanya teki, oh ini namanya. Nah, ini orang lokal tahu. Tapi kalau nggak tahu ya tulis saja di kolom keterangan bahwa tanaman rumput dengan ciri-ciri seperti ini. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada ya? Kalau saya sudah jelas, Bu. Gimana nih? Gimana? Bu, kalau saya sudah jelas. Oke, ya. Thank you. Sudah jelas ya. Jadi ini nanti Ibu upload di YouTube. Entah ini keterangan Ibu agak amburadul ya karena belum pernah juga sih. Belum pernah yang namanya praktek virtual. Untuk YouTube-nya proses apa namanya? Pengukuran dan lain sebagainya. Nanti akan nyusul ya anak-anak. Akan menyusul. Yang jelas kamu coba untuk menerapkan dulu apa yang sudah Ibu informasikan sekelumit tadi. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Ibu akan memberikan teorinya supaya kalian memahami. Jadi nanti bikin petanya itu intinya kalian membuat lebar dulu kan, lebar 20. Begitu kan? Terus habis itu baru dibuat jalur transeknya. Dibuat istilahnya kayak garis lurusnya untuk bisa membuat peta 20x20, 10x10, 5x5, dan 2x2. Seperti itu. Ya, gitu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin, Bu. Ya, sudah tidak ada? Mau tanya, Bu. Ya. Kalau deadline-nya kapan ya, Bu? Minggu depan bisa. Insya Allah, Bu. Diusahakan. Ya, kalau bisa minggu depan itu hari Kamis sore ya. Karena setelah itu kita akan membuat perhitungan, analisis vegetasi. Jadi dominansi, frekuensi, kemudian indeks nilai penting, itu akan kita hitung di situ. Jadi nanti Ibu membutuhkan data talisit yang sudah kamu isi. Baru nanti kita bisa menghitung indeks nilai pentingnya berapa. Itu next step gitu ya. Nanti baru dari situ ada praktek lagi untuk mengetahui fungsi atau manfaat
sosial dan ekonominya dari vegetasi yang sudah kamu lihat, vegetasi yang sudah kamu teliti. Atau mungkin kita bisa di luar ini melihat kebun atau melihat hutan tanpa ada pengaturan plotting unfact, tapi cukup dengan kamu melihat, cukup dengan membuat satu peta ya, 20 kali 20 gitu, ada tanaman apa saja di situ. Nah, dari tanaman itu kamu breakdown yang bisa dimanfaatkan akarnya itu mana aja, batangnya mana aja. Nah, itu next step ya, setelah unfact ini, kemudian perhitungan hasil unfact-nya kalian baru itu. Jadi kita pelan-pelan menuju ke sana. Oke? Itu anak-anak, kalau sudah nggak ada yang mau ditanyain, akan Ibu akhiri. Karena ini, terus terang, maaf Nurul, Ibu itu taunya kita itu hari Sabtu. Ibu itu nggak ngecek jadwal terbaru. Waktu itu kan kalau nggak salah, Pak Dani, pernah ya kalian hari Sabtu atau Jumat gitu ya? Ekologi ya kalau nggak salah. Iya, Bu. Nah, Ibu itu lupa jadwal terbaru, jadi minta maaf sekali. Ibu jadi tidak bisa berkoordinasi dengan Pak Dani untuk membuat video tutorial buat kalian. Karena kan pengennya ketemu pertama, kita akan menjelaskan sama kalian bagaimana pengukuran itu secara live. Karena kan ada arboretum. Ada arboretum UGM, biasa kita pakai. Nah, di situ sudah termasuk ekosistem hutan buatan. Jadi ada pohon, ada tiang, ada pancang, ada tumbuhan bawah. Lengkap sudah di situ. Jadi kita tinggal stay di situ, live streaming, kalian mengikuti, mengikuti kami, kemudian kami record dan kami upload di YouTube seperti itu. Tapi karena Ibu lupa jadwal, jadi terpaksa nih mumpung Ibu di kebun, Ibu menjelaskan sepintas sama kalian. Ini nanti akan Ibu upload di YouTube-nya ya. Akan Ibu beri link YouTube bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti. Karena di daftar Ibu ada 29, tapi yang datang di sini cuma 17. Nggak apa-apa meskipun amburadul penjelasannya, yang penting kalian bisa jalan dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya ke Ibu atau ke Pak Dani. Kayaknya Pak Dani sudah masuk di grup. Ini baru Ibu WA. Pak Dani, kira-kira kapan bisa ke arboretum supaya kita bisa membuat video seperti itu untuk tutorial kalian. Karena selama pandemi kemarin kayaknya ditutup ya, jadi kami juga nggak bisa masuk UGM dan tidak boleh ada kegiatan apapun karena cukup banyak yang positif di UGM dan cukup banyak yang positif di Intan. Jadi kami sendiri tidak boleh masuk kampus, benar-benar 100% WFH. Makanya Pak Dani sendiri sempat terkena COVID, jadi baru sembuh beberapa minggu ini. Makanya Ibu juga tidak bisa merepotkan beliau dan mertuanya juga sedang sakit, kena COVID juga. Jadi minta maaf sekali atas keterbatasan ini karena kita tidak bisa meremehkan ya penyakit ini. Benar-benar sudah sangat mempengaruhi setiap aktivitas kita. Jadi Ibu mohon kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, kalau kalian nggak bisa keluar, bilang, Ibu, kami di zona merah, kami nggak boleh keluar sama sekali, ke kebun aja nggak boleh. It's okay. Kabari yang penting kasih kabar, jangan sama sekali tidak berkabar, ya. Jadi artinya selama di pandemi ini kita dimaklumi, apapun itu kita dimaklumi. Jadi tidak akan ada yang namanya mempersulit. Kalau kalian bisa ke kebun, silahkan. Kalian berhak untuk praktek, karena analisis vegetasi ini sangat bermanfaat untuk kalian yang nanti memang mau terjun di bidang kehutanan. Atau mau penelitian di bidang kehutanan. Atau mau menjadi peneliti. Karena ekologi hutan itu sangat menarik gitu loh. Mengasyikkan. Kalau kamu benar-benar merasakannya. Karena bagaimana kita bisa merasakan atmosfer yang ada di dalam hutan itu beda banget pokoknya. Jadi pelajarilah dengan sungguh-sungguh karena kita tidak tahu ilmu ini akan dipakai hari ini, tahun depan,
5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Tapi apapun itu lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, gitu aja anak-anak, Ibu akhiri ya. Baik, Bu. Oke, sip. Jika ada apa-apa, tanyalah, jangan takut. Ibu akan selalu membuka tangan Ibu untuk menerima pertanyaan, dan kalau Ibu tidak bisa menjawab, akan Ibu tunda menjawabnya. Kalau bisa Ibu langsung jawab, Ibu akan langsung jawab. Oke? Gitu saja ya. Iya, Bu. Ibu berharap kalian bisa memahami. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan jangan meremehkan kondisi ini. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Iya, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih. Nanti akan Ibu isi, akan Ibu bikin list, silahkan isi absensi di list itu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Pakai Google Form aja ya, biar enak. Baik, Siap, Bu. Bu. Bye. Iya.